bersama Pak Krisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, serta Pak Arya Reza Fidi, Sekjen Asosiasi Energi Surya Indonesia. Pak Kris, kapasitas PLTS kita ini sangat minim. Tadi sudah saya sebutkan hanya 0,07% dari total potensi. Kenapa lelet, Pak? Ya, jadi izin ya Bu Rike, kita lihat dulu nih. Kalau lihat dari kapasitas yang 153,8 di tahun 2020, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2016, kapasitas terpasang PLTS itu hanya 43,1. Bisa dibayangkan dalam 5 tahun sudah meningkat menjadi 153, artinya 3 kali lipat ya. Seperti itu. Yang perlu kami juga informasikan, signifikan peningkatan PLTS itu terjadi di PLTS atap. Jadi bisa dapat kami informasikan total kapasitas PLTS atap itu tahun 2020 itu 21,4 megawatt peak. Kalau lihat dari jumlah yang memasang PLTS atap pada tahun 2018, November 2018 itu hanya 592. Tetapi di akhir 2020 sudah mencapai 3.007 pelanggan. Bisa dibayangkan 3.007 pelanggan ya. Oke, yes, Pak, dari awalnya 592. Oke, nah Pak, di sini juga menurut catatan kami, target pemerintah adalah 6,5 gigawatt peak pada 2025. Nah, ini trennya bisa kira-kira tercapai nggak Pak? Ini 5 tahun lagi relatif nggak lama loh. Betul, jadi memang kalau kita lihat energi mix EBT di dalam energi primer, di tahun 2020 itu capaiannya adalah 11,20%. Walaupun sudah meningkat dari 2016 sebesar 6,13, tetapi target yang ingin kita kejar adalah 23% pada tahun 2025. Nah, apa nih upaya untuk mempercepat? Salah satu fokus yang akan dikembangkan terkait dengan pembangkit EBT adalah PLTS. Nah, sekarang bagaimana nih mekanismenya PLTS yang akan dikembangkan? Ada 3 tren yang akan kita kembangkan, yang akan merubah juga landscape daripada pengembangan PLTS ke depan di Indonesia. Pertama, kita akan memasifkan PLTS atap secara besar-besaran. Ini sudah mencapai 3.007 itu pelanggan. Solar panel ya Pak? Ya, yang solar PLTS atap ya, rooftop solar PV, seperti itu. Bahkan sebagai informasi saja, pada saat pandemi, di Maret 2020 itu kapasitas yang terpasangnya 2.151, tetapi masih tetap banyak animo masyarakat yang memasang. Itu satu hal tren yang akan kita dorong. Kedua, kita akan mengembangkan PLTS skala besar atau solar farm yang kapasitasnya tidak sudah 1 megawatt, 5 megawatt, tetapi giga, 1 gigawatt, 2 gigawatt, seperti itu. Dan kita sudah mengidentifikasikan beberapa lokasi seperti di NTT Sumba ada potensi 2 gigawatt. Kemudian PLTS di Kalbar itu juga dapat potensi 1 gigawatt yang dapat dikembangkan. Nah, yang tren yang 3 adalah terkait dengan pengembangan PLTS terapung. Jadi mungkin Bu Rike ya sudah tahu ya, kita punya PLTS terapung terbesar di ASEAN, kapasitas 145 megawatt itu di Cirata. Nah, dengan suksesnya akan dibangun PLTS terapung pertama di Indonesia, kami dari Kementerian SDM ini sudah mengidentifikasi mana-mana waduk danau yang dapat dibangun oleh PLTS terapung. Identifikasi kami total potensi itu ada 28 gigawatt. Tetapi yang potensinya ada berdekatan dengan lokasi PLTA itu ada 12 gigawatt ya. 3 hal ini yang akan kita kembangkan untuk upaya meningkatkan pengembangan PLTS di Indonesia. Jadi target 6,5 gigawatt peak 2025 kelihatannya bakal tercapai. Lebih cepat, lebih simple, potensinya juga besar sekali. Ini Pak Arya memang energi surya ini kelihatannya sangat-sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia ya. Anda melihat seperti apa ini? Ini 2021. Nah, pemerintah punya target tadi kita sudah sebutkan 6,5
gigawatt peak begitu. Kira-kira tapi ini kalau kita bandingkan ya, saya punya catatan juga ini dengan Singapura dan Malaysia saja kita masih kalah, dan juga Thailand. Jadi di ASEAN saja kita masih perkembangannya masih jauh nih Pak. Apa sebetulnya di lapangannya yang terjadi? Baik, terima kasih Mbak Rike. Jadi memang betul, kita memang perlu mengembangkan energi surya. Kenapa? Karena International Energy Agency IEA saja sudah memprediksi bahwa tahun 2040 ke atas itu adalah eranya energi surya. Kenapa? Karena pada saat itu energi lain yang berbasis fosil terutama itu akan mulai habis. Jadi mau tidak mau kita harus mencari alternatif energi yang akan continue bisa dipakai. Nah, memang betul bahwa kita ini kalah dibandingkan negara-negara tetangga kita sendiri. Padahal kita, negara Indonesia itu yang memulai sebenarnya program energi surya di kawasan ASEAN. Tahun kita memulai, tapi kemudian kita disalip oleh banyak negara. Betul, gitu. Apa yang terjadi di lapangan, Pak Arya? Ya, inilah yang terjadi. Jadi gini, problemnya di Indonesia ini, ketika kita mulai tahun 80-an dengan program energi surya, itu dimulai untuk program listrik perdesaan, di mana di situ adalah program-program yang didanai oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang di daerah sana belum ada listrik, dan kemudian memang masyarakatnya juga mungkin daya belinya kurang, sehingga memang harus didanai oleh pemerintah. Nah, sementara negara-negara lain seperti negara maju, bahkan negara-negara lingkungan ASEAN itu memulainya bukan di listrik perdesaan saja, tetapi mereka justru di perkotaan. Kenapa? Karena konsepnya itu berbeda. Kalau kita memang melistriki daerah yang belum berlistrik, sedangkan di negara-negara maju itu mereka justru memasang energi surya itu di perkotaan yang sudah punya listrik, gitu loh. Jadi ini memang akibatnya kita memang tergantung pada anggaran pemerintah. Nah, ini yang mungkin kita sadari belakangan, bahwa sebenarnya energi surya itu bukan hanya untuk listrik di daerah-daerah yang terpencil yang belum ada listrik, tetapi juga bisa di perkotaan dengan konsep untuk mendorong memanfaatkan non fosil. Nah, kemudian juga memang di sini, kenapa di perkotaan? Kami dulu tahun 2017 mencanangkan gerakan nasional sejuta surya atap. Tujuannya apa? Supaya masyarakat di perkotaan yang mungkin daya belinya lebih baik, mereka bisa membiayai sendiri, membeli sendiri, memasang sendiri energi surya. Jadi tanpa menggantungkan pada anggaran pemerintah. Nah, inilah yang kemudian kita dorong, sehingga dalam 3 tahun belakangan ini yang justru menjadi booming. Ya, saya juga ingat ini Pak Kris, tahun 2017 itu kan dicanangkan gerakan nasional sejuta surya atap. Nah, ini kira-kira udah 3 tahun lebih ini Pak, kira-kira perkembangannya sampai di mana? Kalau tadi Pak Kris bilang pelanggan aja baru 3.000-an Pak gitu, sejutanya kapan nih? Ya, terima kasih Bu Rike. Ya, tadi seperti saya sampaikan, memang kalau kita lihat perkembangannya, PLTS atap memang sudah meningkat pesat 3.007 di tahun 2020, tetapi dengan target yang 1 juta ini yang memang kita upayakan mengejar. Saya sebagai ilustrasikan saja, sebelum terbitnya Permen SDM 49/2018 tentang PLTS atap, itu yang memasang PLTS atap hanya 592. Nah, pelanggan ya, berarti rumah. Pelanggan, rumah. Tetapi begitu ini pemerintah, Kementerian SDM dalam hal ini mengeluarkan Permen SDM nomor 49 tahun 2018, bisa dilihat meningkat menjadi 3.007. Nah, artinya ada suatu upaya dari Kementerian SDM untuk menerbitkan suatu regulasi yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk memasang. Oke, Pak Kris, tadi Pak Kris juga sudah menyebut-nyebut Pak Bob ini ya dari PLN ya. Kita juga akan mengundang Pak Bob nanti untuk berbicara lebih lanjut mengenai PLTS ini. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali, tetaplah bersama kami.